Amanda Channel Top Markotop. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Bukan cuma Amerika Serikat yang bersih tegang dengan China, friend. Salah satu negara sekutunya seperti Australia juga berjuang merebut Laut Cina Selatan. Itu berarti, friend, Angkatan Bersenjata Australia atau ADFF dapat terlibat langsung jika sampai terjadi konfrontasi militer dengan pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau yang sering disebut PLA, friend. Nah, friend, usut punya usut, hubungan antara Cina dan Australia memanas setelah Perdana Menteri Australia Scott Morrison meminta izin di kota Wuhan yang diketahui sebagai asal pandemi virus yang mengguncang dunia, friend. Nah, friend, tak hanya soal itu, menurut laporan yang dikutip dari Asia Times, Australia juga jadi salah satu negara yang menentang ekspansi dan aksi unjuk gigi militer Cina. Jadi unjuk gigi ya, friend, bukan unjuk muka. Nah, dengan alasan ini, Angkatan Laut Australia ikut serta dalam latihan tempur gabungan bersama Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi di sini militer Australia tidak terima apa yang dilakukan China, friend. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, friend. Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendang, friend, siapkan kopi dan nikmatin videonya. Usut punya usut, friend. Sikap Australia ini jelas membuat Cina berang. Tentu saja berang. Mimin pun jika kalau ditantang ya berang lah, friend. Tak peduli dengan semua anggapan, Cina tetap melanggar kampanye militer di kawasan Hongsa atau lebih yang kita kenal sebagai kawasan Kepulauan Paracel. Nah, friend, lantas bagaimana bisa Australia berusaha memecahkan Cina yang kian menggurita? Kok bisa-bisa Australia? Apakah kekuatan militer Angkatan Bersenjata Australia mampu mengimbangi kekuatan besar Tentara Pembebasan Tiongkok? Nah, kira-kira, friend, kekuatan antara Angkatan Bersenjata Australia dan Cina kira-kira kuat mana? Bagaimana, friend, menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Ya, kalau Mimin pegang Cina daripada Australia. Jika negara itu berdiri di masing-masing kakinya, tidak membawa sekutunya, friend. Jika Australia membawa Amerika, tentunya jika seperti ini, Cina pun harus membawa Rusia. Karena sekutu kedua negara tersebut, yakni Cina bersekutu dengan Rusia dan Australia sekutu dekat Amerika. Tapi jika berdiri di kakinya sendiri, perang di medan laga atau perang di kebun lah, atau perang di sawah, atau perang di Laut Cina Selatan, Mimin pegang Cina. Nah, seperti itulah, friend, pandangan Mimin. Kalau pandangan Papa Kardun bagaimana, Papa Kardun? Apa sih, Min? Ganggu orang lagi? Enak aja. Ya pasti menang Cina lah. Berarti sependapat dengan Mimin. Nah, oke, friend, dilanjut. Sederet data kekuatan tempur ada dalam data yang dikutip dari Global Firepower. Faktanya Cina akan mampu melumat Australia dengan mudah jika perang terjadi antara negara tanpa melibatkan pihak sekutu. Ini sesuai data Global Firepower. Pada tahun 2020, friend, Cina meraih posisi ketiga sebagai negara dengan militer terkuat di dunia dengan indeks kekuatan Power Index 0,0691. Sementara itu, Australia berada jauh di bawahnya, terletak di urutan 19. Kalau di urutan 19 berarti di bawahnya Indonesia. Wong Cina saja nomor 3 loh, friend. Nah, dengan indeks kekuatan 0,322, perbedaan sudah terlihat dari jumlah personel militer. Australia totalnya hanya memiliki 79.700 prajurit yang terdiri dari 60.000 prajurit aktif, 17.900 pasukan cadangan. Nah, beda halnya dengan Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, yang memiliki total sebanyak 2.693.000 pasukan. Jumlah tersebut terdiri dari 2.100.000 prajurit aktif dan 510 pasukan cadangan. Jauh beda, pokoknya jauh berbeda. Ini si hitam dan si putih. Jadi seperti itulah, friend. Nah,
Dari data ini terbukti personil aktif militer Australia tidak sampai setengah dari pasukan cadangan militer Cina. Dari cadangan pasukan militer China saja tidak ada separuhnya gitu kok mau nantang Cina. Dan itu yang jelas Australia bisa hilang dari peta dunia jika perang terjadi antara Australia dengan China. Nah, dari sektor kekuatan armada tempur udara, Brand, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina saat ini mempunyai 3.210 unit pesawat dan helikopter. Jumlah itu jauh di atas kekuatan Angkatan Udara Australia yang hanya memiliki 464 pesawat dan helikopter. Wow, Brand, sungguh bedanya sangat jauh sekali, 400 dibanding 3000. Nah, Australia ini hanya gertak-gertak, kalau berani beneran pasti mampus itu, Brand. Untuk pesawat tempur saja, Australia cuma mempunyai 82 unit, sementara Cina mencapai 1232 unit. Wow. Ini tentunya perbedaan yang bukan kaleng-kaleng sarden. Nah, sekarang kita bicara tentang Angkatan Darat. Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki 3.500 tank dan 33.000 kendaraan lapis baja, sementara Angkatan Darat Australia hanya punya 59 unit dan 3.051 kendaraan tempur lapis baja. Di sisi Angkatan Daratnya Australia kembali keok, Brand. Nah, usut punya usut, artileri tempur manual, artileri medan, dan proyektor roket Cina juga jauh lebih sulit. Australia sama sekali tak punya artileri tempur manual, sementara Cina punya 3.800 unit. Wow, keok lagi ke Australia. Sedangkan Cina memiliki 3.600 unit, sedangkan Australia hanya 54 unit. Untuk proyektor roket, Australia juga tidak punya, sementara Cina memiliki 2.650 unit. Jadi jika Australia ini menantang Cina adalah salah lawan, Brand. Di sektor kekuatan armada tempur laut, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina mempunyai 777 unit kapal perang, sementara Angkatan Laut Australia hanya memiliki 48 unit saja, Brand. Nah, ini adalah Australia ini nekat, ini adalah salah lawan jika melawan China. Jangan lupa Cina juga punya kapal induk Liaoning 001 dan Shandong 002, sementara Australia saat ini tak punya satupun. Wow, Brand, sungguh bacot bukan, Brand, kalau menantang Cina. Nah, kemudian Cina mempunyai 74 kapal selam, termasuk kapal selam nuklir. Di kubu lain, Australia hanya punya 6 kapal selam. Ini bukan bandingannya lagi. Untuk kapal selam, kapal perusak, frigat, korvet, dan penyapu ranjau laut, data juga membuktikan Cina unggul jauh daripada Australia. Brand, usut punya usut. Selain itu, Cina mempunyai 36 kapal perusak, 52 frigate, 50 korvet, dan 29 kapal penyapu ranjau. Sementara itu, Angkatan Laut Australia hanya punya 2 kapal perusak, frigate kapal, dan kapal tak punya kapal. Jadi ini kapal minim coba-coba lawan China. Ini sungguh bukan tandingannya, Brand. Atau tentunya ini Australia ini kebanyakan bacotnya saja. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar perang Pasifik militer Cina bisa habisi Australia dalam sekejap mata. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.